Halo teman-teman Amarian semua, saya Feli, saya dari Prodi Kurosan 2019. Saya akan menjelaskan sejarah religi dan adat istiadat budaya Konghucu. Pada umumnya saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Tionghoa atau Konghucu, juga seperti kebudayaan kuno lainnya, juga dimulai dengan mitologi pada zaman dahulu kala. Leluhur orang-orang Tionghoa mulai menuliskan pandangan mereka terhadap alam semesta ini. Mereka menganggap bahwa sebelum dunia ini terbentuk, langit atau biasa sering disebut dalam bahasa Hakka atau Tian dan bumi merupakan suatu kesatuan yang disebut dengan keadaan tidak terbentuk atau chaos atau Humdun. Pada 18.000 tahun yang lalu, kemudian seorang bernama Panggu atau yang menurut cerita legenda mulai memisahkan langit dan bumi. Setiap hari langit bertambah tinggi dan setiap tahunnya langit dan bumi itu tidak akan bisa tercapai. Baik, saya akan menjelaskan 3 konsep alam. Konsep 3 alam adalah inti dari kepercayaan tradisional orang Tionghoa. Leluhur orang Tionghoa percaya bahwa 3 alam ini mempunyai perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam semesta ini. Ketiga alam ini tidak dapat dipisahkan dari berdiri sendiri tanpa kedua alam lainnya. Yang pertama, alam langit atau Tianjie menunjukkan pada alam yang didiami dan menjadi tempat kegiatan para raja-raja langit atau Tianwang dan dewa-dewi langit atau Tianshen. Alam ini dianggap sebagai pusat pemerintahan alam semesta yang mengatur seluruh kehidupan dalam bumi. Orang-orang besar yang berjasa di bidangnya masing-masing terhadap masyarakat Tionghoa di zamannya atau dipercayanya dapat naik menjadi dewa-dewi di alam langit, di mana Tianjie ini merupakan orang-orang yang jiwa-jiwa kesatria yang memiliki hati nurani yang sangat bagus, dan mereka saat kematiannya itu mereka diutus ke langit dan menjadi dewa-dewa langit. Yang kedua, alam bumi atau Mingjie menunjukkan pada bumi tempat kita berada, yang menjadi tempat tinggal dan tempat kegiatan dari seluruh makhluk hidup atau dewa-dewi dan penjabat di alam langit yang dianggap bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintah mereka di alam bumi. Juga disebut sebagai jin ataupun renjian. Biasa disebut jin atau renjian nih, dia seperti makhluk-makhluk yang tidak kasat mata di bumi menurut kepercayaan orang-orang Tionghoa. Sejarah alam baka atau Yongzhe yang ketiga menunjukkan pada alam bawah bumi ataupun alam sesudah kematian, yaitu yang menjadi tempat domisili dan kegiatan Derio atau Ling dan hantu atau Kui dari manusia setelah meninggal dunia. Di alam ini dipercaya ada sekelompok dewa dan pejabat yang khusus memerintahkan di alam ini, di mana alam baka ini adalah alam pada saat terakhir hidupnya manusia, yaitu kematian, di mana mereka akan mendapatkan siksaan dan persidangan jika pada masa hidupnya mereka ini melakukan hal-hal yang melanggar dosa atau melanggar hukum langit. Baik, saya akan menjelaskan sejarah Imlek dan Cap Gome. Perlu kita ketahui pada zaman dulu sebelum dinasti Qin, tanggal perayaan permuliaannya suatu tahun masih belum jelas.
Ada kemungkinan bahwa awal tahun bermula pada bulan 1 semasa dinasti Xian atau bulan 12 semasa dinasti Shang dan bulan 11 semasa dinasti Song dan di Cina. Bulan kepastian yang dipakai untuk memastikan kalender Tionghoa sejarah dengan edaran mengelilingi matahari selalu ditambahkan setelah bulan 12 sejak dinasti Shang menurut catatan tulang ramalan dan Song menurut Xinchuan. Kaisar pertama Cina Qin Shi Huang yang bernama menemukan dan menetapkan bahwa tahun Tionghoa berawal pada bulan 10 pada 221 semasa Masehi. Pada 1004 semasa Masehi, Kaisar Wong Ming yang memerintahkan sewaktu dinasti Han menetapkan bulan 1 sebagai awal tahun. Sampai sekarang tujuannya agar percaya tahun baru bisa sesuai dengan masyarakat Tiongkok yang pada umumnya adalah masyarakat agraris, di mana sejarah Imlek ini khususnya di Indonesia dia berawal mengikuti kalender pada bulan 1 semasa dinasti Qin menurut hitungan Cina. Asal Imlek menurut legenda dahulu kala Nian atau bisa disebut merupakan seekor raksasa yang berasal dari bulan dan dia terkenal dengan sebagai pemakan manusia dari jungan atau dari ragam kegiatan lain dari bawah laut yang muncul di akhir musim dingin untuk menunjukkan hasil panen ternak dan bahkan bertunjuk desa untuk melindungi dari mereka para penduduk menaruh makanan di depan pintu mereka pada awal tahun yang dipercaya bahwa mereka dengan melakukan hal itu segala kesialan yang akan didapatkan pada saat bulan itu tidak akan menimpa ke keluarga mereka. Kemudian ada suatu pemuda yang memberanikan diri untuk mengusir Nian tersebut dengan cara dia dengan membunyikan suatu kebisingan dan menempel serba-serbi yang berwarna merah seperti lampion, dan juga terdapat dia menempelkan suatu kertas yang bertulisan Cina yang dianggap bisa menolak Nian itu memasuki rumah mereka. Dan hal ini berkelanjutan hingga sampai saat sekarang, di mana pada setiap kali kita melihat pada saat tahun baru Imlek, mereka masyarakat Tionghoa sering menempelkan suatu atribut yang berwarna merah seperti angpau juga berwarna merah, dan pada saat tanggal 1 Cina juga dikenal dengan dimana seluruh keluarga berkumpul dan untuk pergi ke berkumpul untuk mengajarkan acara tahun baru Imlek pada saat tanggal 1 Cina Imlek, atau biasa di kalender Indonesia terdapat beda-beda bulan dan beda hari. Itu karena menurut perhitungan Imlek dan atau perhitungan Cina yang dimaksud. Dan juga Imlek juga biasa masyarakat Tionghoa sering ke tempat ibadah atau tepekong, di mana mereka bersembayang dan meminta kepada roh leluhur atau para dewa untuk pada bulan atau tahun yang baru ini menurut orang Tionghoa mereka akan mendapatkan rezeki yang melimpah dan disingkirkan dari segala kejahatan dan
kesialan yang ada yang mereka alami pada saat tahun-tahun yang sebelumnya. Dan setelah hari raya Imlek pada umumnya dan juga akan ada acaranya Cap Gome, atau biasa kita sebut dengan Cap Gome. Ini ada ritual-ritual yang dimana Cap Gome juga diadakan setelah 15 hari hari raya Imlek, dan dimana biasanya akan dimeriahkan oleh pawai lampion sebelum hari raya Imlek, sebelum hari raya Cap Gome, dan ada atraksi barongsai dan atraksi replika naga. Selain itu ada juga pawai taktung yang menjadi monumen di Kalimantan Barat pada saat hari raya Cap Gome, yaitu biasa terdapat di daerah Kalimantan Barat seperti Pontianak, Singkawang, dan Bengkayang. Dan biasa dari tahun ke tahun Cap Gome sering dimeriahi pada ditempatkannya di Singkawang, karena budaya Cap Gome ini dipercayai bahwa seorang taktung yang mereka bisa menjadi sebuah taktung tuh, mereka tuh dipilih dari dewa-dewa karena mereka cocok untuk menjalankan tugas mereka, ya. Dan tugas mereka yaitu berarti membantu dewa-dewa untuk menghapus, menghilangkan kesialan, tolak bala, simbol, dan mengusir roh-roh jahat yang pada sebelumnya tuh mengganggu mereka, dan suatu kejadian-kejadian yang pada sebelumnya menimpa keluarga mereka. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan sejarah budaya orang Tionghoa. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.